Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Khalil Studio yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang ini saya akan menyampaikan kisi-kisi soal sumatif tengah semester 2. Kisi-kisi ini adalah kisi-kisi soal untuk kelas 7 ya, dengan kurikulum merdeka ya. Jumlah soal ada 30 soal. Dari 30 ini 20 berupa soal pilihan ganda dan 10 soal uraian. Ya, mudah-mudahan dengan kisi-kisi yang saya buat ini adik-adik ya SMP kelas 7 besok kali di sekolah saya khususnya kalian akan lebih mudah ya dalam belajar sebelum mempersiapkan sumatif tengah semester besok ya. Mari kita bahas butir soal kisi-kisinya dari nomor soal 1 ya. Kisi-kisinya bisa adik cermati di sini. Materinya nomor 1 ini adalah iman kepada malaikat. Nah, yang perlu dipahami kalian nanti bisa buka ya sembari membuka buku paket kelas 7 kurikulum merdeka, bukunya warna biru. Materi iman kepada malaikat ini adalah materi bab ke-7 ya, disiapkan. Oke, kita beralih ke indikator soalnya, masih di nomor 1. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna atau pengertian iman kepada malaikat ya, iman kepada malaikat, pengertiannya. Oke, kalian buka, bisa buku paketnya maupun catatan yang sudah kalian catat pelajari selama ini di kelas. Apa sih makna pengertian arti iman kepada malaikat? Oke ya, mudah-mudahan kalian bisa mempersiapkan soal ini dengan belajar lebih serius dan efektif. Oke, kita beralih ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini materinya masih sama. Cuman kita cek indikator soalnya, disajikan arti dari ini akan saya sajikan di soalnya itu arti dari sebuah ayat Al-Quran tentang malaikat. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara malaikat dengan manusia ya. Mohon maaf itu tulisannya salah, bukan malaikat tapi malaikat ya. Perbedaan malaikat dengan manusia. Soal nomor 2 ini adalah kalian bisa memahami perbedaan malaikat dan manusia. Di buku paket bisa kalian cek terlebih dahulu apa perbedaan-perbedaan antara malaikat dan manusia. Kemudian kita menuju ke soal nomor 3 ya. Materi masih sama, kemudian indikator soalnya disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sifat-sifat malaikat ya. Kalau ada kalimat disajikan beberapa pernyataan ini, berarti nanti di soal nomor 3 ini kalian akan ditampilkan beberapa pernyataan. Pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, dan sebagainya. Kemudian kalian menunjukkan mana yang terdapat atau menunjukkan sifat-sifat dari malaikat. Oke, perlu kalian garis bawahi sifat-sifat malaikat. Kemudian kita menuju ke soal nomor 4. Peserta didik diharapkan mampu memahami tugas-tugas malaikat. Ya, di kalimat nomor soal 4 ini kalian bisa harus mampu memahami tugas-tugasnya malaikat itu apa sih. Nah, bisa kalian cari terlebih dahulu, kalian pelajari terlebih dahulu tugas-tugas malaikat.
Oke, kita menuju ke soal nomor 5 ya. Di soal nomor 5 ini masih materinya sama, iman kepada malaikat. Indikator soalnya disajikan sebuah narasi. Peserta didik diharapkan mampu memahami tugas-tugas malaikat ya. Disajikan sebuah narasi. Narasi atau cerita yang cerita itu ada kaitannya dengan tugas-tugasnya malaikat ya. Entah itu malaikat Jibril kah, malaikat Mikael lah. Nah, maka dari itu kalian bisa ketika mengerjakan soal kalian baca dengan sungguh-sungguh cerita atau narasi yang disajikan dalam soal. Oke, itu kemudian kita menuju ke soal nomor 7 ya. Adik-adik bisa cek buku paketnya, masih di materi iman kepada malaikat. Indikator soalnya disajikan sebuah narasi sama, nanti ada ceritanya terlebih dahulu. Peserta didik diharapkan mampu memahami tugas-tugas malaikat ya, sama ini dengan soal nomor 5 tadi. Yang penting adik-adik harus paham ya, dari 10 malaikat itu nama-namanya apa saja, malaikat siapa saja, kemudian tugas-tugasnya. Kemudian kita beralih ke soal nomor 8 ya, ini masih sama ini. Materinya iman kepada malaikat, indikator soalnya disajikan sebuah narasi atau cerita. Peserta didik diharapkan mampu memahami tugas-tugas malaikat. Jadi jumlah malaikat yang wajib kita iman itu jumlahnya ada berapa, kalian hafalkan beserta kalian bisa amati tugas-tugas dari masing-masing malaikat tersebut. Oke, kita menuju ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini, nah ini sudah berbeda materi dengan yang soal nomor 1 sampai 8 tadi. Kita menuju ke soal nomor 9 ini, materi yang disajikan adalah materi PAI tentang rukhsah dalam ibadah. Materi ini berada kalau di buku paket itu di bab 9 ya. Kalian buka daftar isi, kemudian cari halaman materi rukhsah dalam ibadah. Kemudian indikator soal nomor 9 disajikan sebuah narasi, cerita ya. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian atau makna rukhsah. Nah, rukhsah adalah apa? Kalian bisa cari pengertian rukhsah di buku paket, kalian bisa pelajari agar besok kalian mudah dalam mengerjakan soal. Apa sih rukhsah itu? Bisa kalian cek terlebih dahulu. Kemudian soal nomor 10 ya, masih materinya sama. Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan penyebab diberikannya rukhsah ya. Jadi di soal nomor 10 ini nanti kalian disajikan pernyataan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalian mampu menunjukkan ya penyebab-penyebab yang diperbolehkannya atau seseorang bisa mendapatkan rukhsah dalam ibadah ya. Sebabnya apa? Ya, bisa kalian cek di buku paket maupun catatan kalian. Kemudian kita menuju ke soal nomor 11. Ya, di soal nomor 11 ini materi masih sama. Disajikan sebuah narasi. Ya, indikator soalnya menunjukkan narasi. Berarti kalian nanti akan disajikan cerita terlebih dahulu dalam soal tersebut. Kemudian peserta didik diharapkan mampu memahami penerapan rukhsah puasa. Ya, kemudahan dalam ibadah puasa itu penerapannya seperti apa? Kalian bisa cek ya nanti di buku paket, dicek di soal-soal cerita ya. Oke, kemudian kita menuju ke soal nomor Oke, di soal nomor 12 ini
materinya masih sama, namun indikator soalnya disajikan sebuah narasi, peserta didik diharapkan mampu memahami penerapan ruh soh puasa. Ya, ini sama dengan yang nomor 11. Jadi sebelum pertanyaan nanti di soal nomor 12 akan diceritakan, dilampirkan atau dituliskan sebuah cerita terlebih dahulu dan kalian harus bisa memahami bagaimana sih dalam cerita itu kaitannya dengan penerapan ruh soh puasa ya. Kemudian di nomor 13 masih mengenai rukhsah dalam ibadah, serta didik diharapkan mampu memahami penerapan rukhsah puasa ya. Kalian bisa cek di buku paket kemudahan-kemudahan dalam ibadah atau rukhsah di sub puasa ya. Jadi rukhsah puasa, rukhsah sholat, ada rukhsah zakat, ada rukhsah haji ya. Di nomor 11 sampai 14 ini kalian fokus di materi rukhsah puasa. Kemudian kita beralih ke soal nomor 15 ya. Peserta didik diharapkan mampu memahami penyebab rukhsah dalam bersuci ya. Bersuci itu bisa wudhu, bisa mandi wajib, bisa tayamum ya. Jadi adik-adik bisa cermati terlebih dahulu ya. Oh, kenapa sebab-sebab saya harus melaksanakan bersuci dengan tayamum ya, seperti itu. Kemudian kita beralih ke soal nomor 16. Disajikan sebuah narasi, peserta didik diharapkan mampu memahami rukhsah zakat. Ya, tadi bersuci, kemudian sekarang rukhsah dalam berzakat. Kemudahan-kemudahan apa saja yang bisa diterima dan penyebab-penyebab dari rukhsah zakat ini. Kalian bisa cek ya di bab 9. Kemudian kita beralih masuk ke soal nomor 17. Nah, di soal nomor 17 ini berbeda dengan soal sebelumnya. Soal ini kita masuk ke materi Islam di Andalusia. Kalau di buku paket kalian bisa cek di bab 10 ya, kalian buka. Kemudian kita baca di indikator soalnya. Disajikan sebuah narasi, peserta didik diharapkan mampu memahami kondisi masyarakat Andalusia atau Spanyol sebelum Islam masuk ya. Jadi kondisinya seperti apa, kondisi masyarakat Spanyol maupun Andalusia ini seperti apa ketika Islam belum masuk dan nanti seperti apa ketika Islam sudah masuk ya. Kemudian kita beralih ke nomor 18, masih materi Islam di Andalusia. Peserta didik diharapkan mampu memahami perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia ya. Ketika Islam sudah masuk di Andalusia atau Spanyol, apa saja perkembangan ilmu apa saja dan kemudian penemunya siapa saja, kalian bisa cek di buku paketnya, bisa dihafalkan. Kita beralih ke soal nomor 19 ya. Materi masih sama, peserta didik diharapkan mampu memahami proses masuknya Islam di Andalusia. Yang digarisbawahi, memahami proses masuknya Islam di Andalusia ya. Kalian bisa cek di buku paket. Jadi masuk ke Spanyol itu seperti apa, bisa di buku paket. Kalian bisa cari lagi penyebab-penyebab ataupun proses-proses masuknya Islam di Andalusia ya. Untuk nomor 20 ya, kita cek materi masih sama, Islam di Andalusia. Indikator soalnya disajikan sebuah narasi. Nah, disajikan sebuah cerita. Kemudian peserta didik setelah membaca cerita tersebut diharapkan mampu memahami hikmah-hikmah mempelajari sejarah Islam di Andalusia ya. Jadi nanti bisa kalian cek di buku paket kalian hikmah apa saja yang bisa dipetik dari mempelajari sejarah Islam di Andalusia ini ya.
Oke, itu teman-teman adalah adik-adik itu 1 sampai dengan 20 soal tadi adalah kisi-kisi dari Romawi 1 atau pilihan ganda. Sekarang kita menuju ke Romawi 2 ya, mulai dari nomor 21. Jadi Romawi 2 ini jumlahnya ada 10. Nanti nomor 21 sampai 30 ya. Materi yang akan disajikan di soal tersebut adalah materi iman kepada malaikat Allah. Kemudian indikator soalnya peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat ya, sama seperti tadi yang di Romawi 1 ya. Kalian bisa cek, namun karena di sini adalah soal urian, kalian harus bisa menjelaskan ya, menuliskan jawaban kalian ya. Apa itu iman kepada malaikat? Kemudian kita menuju ke soal nomor 22 ya. Adik-adik kelas 7 bisa disimak, materinya masih sama, iman kepada malaikat. Indikator soalnya peserta didik diharapkan mampu menyebutkan sifat-sifat dari malaikat ya. Kalian disuruh untuk menyebutkan sifat-sifatnya malaikat itu seperti apa saja, kalian tuliskan. Nah, yang perlu digarisbawahi, yang namanya soal disuruh menyebutkan seperti ini berarti jawabannya enggak hanya satu, pasti jawabannya banyak. Nah, kemudian kalian tuliskan, jangan sampai lembar jawaban kalian kosong. Kemudian di soal nomor 23, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan nama dan tugas malaikat. Nah, dari 10 nama malaikat, ya, kalian tuliskan, kemudian kalian tuliskan pula tugas-tugas dari malaikat yang sudah kalian tulis. Maka dari itu kalian persiapkan ya, persiapkan paketnya. Kalian pelajari sambil mendengarkan kisi-kisi yang Pak Mahfud sampaikan. Kemudian di soal nomor 24 ya, masih sama materinya, iman kepada malaikat. Peserta didik diharapkan mampu menyebutkan hikmah-hikmah beriman kepada malaikat ya. Kalian cari di buku paket hikmahnya apa saja, oke? Kemudian kita menuju ke soal nomor 25 ya. Di soal nomor 25 ini materinya sudah masuk dalam materi rukhsah dalam ibadah. Kalian buka buku paket 9 ya. Di indikator nomor 25 ini peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari rukhsah. Rukhsah adalah, rukhsah yaitu, rukhsah berarti kalian cari di buku paket kalian atau dicari di catatan yang sudah kalian rangkum selama ini ya. Apa itu rukhsah? Kemudian kalian hafalkan, kalian pelajari. Kita masuk ke nomor 26 ya. Di 26 ini masih rukhsah materinya. Indikator soalnya, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pembagian dari rukhsah ya. Rukhsah dibagi menjadi berapa? Bisa kalian cek di buku paket namanya apa saja. Berarti kalau soal uraian seperti ini kalian disuruh menjelaskan, berarti kalian gak hanya menyebutkan pembagiannya, tapi juga harus menjelaskan dari pembagian tersebut ya. Pembagian rukhsah ada 2, kalian bisa tulis, kemudian kalian jelaskan maksudnya. Kemudian soal nomor 27 ya, masih rukhsah. Indikator soalnya peserta didik diharapkan mampu menyebutkan, kalian sebutkan lebih dari 1 kategori golongan orang yang mendapatkan rukhsah puasa. Nah, kemudahan dalam puasa, siapa saja orang-orang atau golongan-golongan yang boleh meninggalkan puasa. Kalian sebutkan, jangan hanya 1. Kemudian di nomor 28 materi masih rukhsah dalam ibadah.
Di indikator soal nomor 28 ini peserta diharapkan mampu menyebutkan hikmah ruhsah. Jika di kisi-kisi disebutkan kalian disuruh menyebutkan, berarti jawaban enggak hanya satu. Kemudian kita beralih ke nomor 29. 29 ini soal uraian, kalian buka materi Islam di Andalusia. Materi PAI bab 10 ya, kelas 7 kurikulum merdeka. Kemudian indikator soalnya, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan pentingnya menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti dari cerita sebuah narasi atau sebuah soal di nomor 29 ini, kalian setelah membaca narasi soal tersebut, kalian diharapkan mampu menyebutkan manfaat atau pentingnya menuntut ilmu pengetahuan ya. Kalian sebutkan manfaat atau pentingnya dari mempelajari ilmu pengetahuan itu seperti apa. Kemudian soal yang terakhir, uraian. Materi masih sama ya, Islam di Andalusia. Indikator soal, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan cara menumbuhkan semangat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana kalian strategi kalian atau cara-cara kalian agar tetap semangat dalam menuntut ilmu, kalian tuliskan di jawaban nomor 30. Jadi sekian adik-adik kelas 7 yang maupun sahabat Khalil Studio yang dirahmati Allah. Jadi itulah tadi kisi-kisi soal STS sumatif tengah semester 2 PAI kelas 7 ya, kurikulum merdeka. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kisi-kisi yang telah saya sampaikan ini bisa menjadikan manfaat dan kalian dapat mempersiapkan STS kalian dengan sebaik-baiknya dan agar mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya pula. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Khalil Studio.